Namanya juga bantuan bersyarat. Kalau di luar negeri, istilahnya adalah CCT atau Conditional Cash Transfer. Karena bersyarat, tentu KPM PKH tidak hanya diistimewakan saja. Ada beberapa kewajiban yang harus mereka penuhi. Apa saja itu? Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam Inspirasi Oktara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh penerima PKH atau keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Tidak hanya hak saja ya, jadi harus ada kewajiban yang perlu dipenuhi oleh penerima bantuan PKH. Apa saja itu? Setidaknya di dalam Permensos nomor 1 tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan dijelaskan di bab kedua pasal ke-7. Jadi setidaknya ada 3 kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM PKH. Apa saja itu? Yang nomor 1, kewajibannya adalah memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas atau di posyandu bagi ibu-ibu hamil atau ibu menyusui dan ibu-ibu yang memiliki balita mulai dari 0 tahun sampai anak prasekolah 6 tahun. Kewajiban kedua yang harus dipenuhi oleh KPM PKH adalah harus dipastikan anak-anak KPM yang berusia sekolah wajib belajar 12 tahun harus menghadiri kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dengan minimal persentase kehadiran 85% dari total hari efektif di sekolah. Lalu, kewajiban yang nomor 3 menurut pasal 7 bab 2 Permensos nomor 1 tahun 2018 adalah memeriksakan di fasilitas kesejahteraan sosial bagi peserta PKH yang memiliki komponen kesejahteraan sosial. Kategori 1 adalah lanjut usia, misalnya mengikuti kelas lansia, senam lansia, atau pemeriksaan rutin untuk cek kesehatan lansia. Untuk kategori yang kedua adalah disabilitas berat, jadi kewajibannya adalah memeriksakan secara rutin penyandang disabilitas berat yang ada yang menjadi tanggungan keluarga. Nah, selain 3 kewajiban yang ada di Permensos nomor 1 tahun 2018, jadi ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh ibu-ibu peserta PKH. Apa itu? Nah, salah satunya adalah wajib menghadiri pertemuan kelompok setiap bulannya atau P2K2 atau istilah yang sekarang adalah Family Development Session atau FDS. Jadi, ibu-ibu penerima PKH tidak boleh nihil, jadi tidak boleh absen dalam pertemuan kelompok. Jika tidak mengikuti pertemuan kelompok, harus ada alasan yang jelas. Nah, untuk pendamping, PR-nya adalah carilah waktu yang tepat. Jadi, ketika melakukan pertemuan kelompok, cari waktu yang benar-benar ibu-ibu di desa dampingan atau di kelurahan dampingannya itu memiliki waktu yang luang. Jangan sampai misalnya diambil di jam-jam pagi ketika ibu-ibunya mengantar anak ke sekolah atau di jam-jam yang terlalu siang ketika misalnya di daerah dampingan saya kalau siang ibu-ibunya mencari rumput. Nah, cari waktu yang efektif. Atau jika misalnya KPM banyak yang menjadi buruh, maka cari waktu ketika KPM tersebut libur di pabrik. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk KPM tidak datang ketika pertemuan kelompok atau FDS dilakukan. Jika kewajibannya tidak dilakukan, ibu-ibu akan mendapat punishment atau hukuman. Nah, kalau misalnya, saya ambil contoh ya, ketika anak-anak ibu sekolah, ternyata sering sekali bolos sekolah. Ketika kami melakukan verifikasi atau kunjungan di sekolah-sekolah, ternyata kehadirannya kurang dari 85%. Maka, yang terjadi adalah bantuan ibu akan ditangguhkan. Nah, seperti itu, hukumannya adalah ditangguhkan. Jadi, kalau biasanya cair, ternyata di bulan berikutnya tidak cair. Ini kenapa ya kira-kira? Ibu harus cari tahu. Yang pertama, apakah anaknya rajin sekolah? Yang kedua, apakah ibu-ibu yang hamil ini aktif untuk memeriksakan kehamilannya di posyandu? Atau ibu-ibu ini malas untuk datang pertemuan kelompok? Nah, resikonya seperti itu. Jadi, bantuan akan ditangguhkan pada pencairan berikutnya. Jika dalam 3 tahap berturut-turut ibu-ibu tidak ada perubahan sikap atau masih tetap malas pertemuan kelompok misalnya, atau anaknya masih tetap bolos ke sekolah, atau misalnya ibu-ibunya malas datang ke posyandu, maka 3 tahap berturut-turut
ibu-ibu dinyatakan tidak komitmen, tidak memenuhi kewajibannya, maka bantuan akan di-stop tahun itu juga. Jadi hati-hati. Nah, itu tadi penjelasan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima program Keluarga Harapan. I think enough, and thanks for watching my videos. Allahumma biqil atami thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.